Salam, damai sukacita di dalam nama Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Nuriyah. Orang memanggil saya dengan sebutan Nur. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya ini dari keturunan Melayu. Bapak saya Melayu, mama saya Jawa. Jadi saya keturunan Blaster. Saya ingin berbagi kesaksian kehidupan yang saya alami. Sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, saya beragama Islam. Islam dari keturunan nenek moyang kami. Kami memang murni keturunan asli dari suku Melayu. Ya, kemungkinan teman-teman baru mendengar orang Melayu masuk Kristen. Ya, saya memperkenalkan diri saya. Saya keturunan dari Melayu dan mama saya Jawa. Sebelum saya memberikan kesaksian hidup saya minta maaf terlebih dahulu. Saya membuat video ini bukan semata-mata untuk menjatuhkan ataupun menghina ataupun agama di luar saya lah. Karena cerita ini saya ceritakan berdasarkan dari kehidupan perjalanan yang saya alami. Sekiranya kalian dapat mengerti dan kalian boleh menerimanya dengan damai sukacita. Sebelum saya menceritakan kisah pertama kali saya ketemu Yesus itu, waktu itu saya berusia 9 tahun. Di saat itu saya masih duduk di kelas 3 SD ya teman-teman. Saya itu di kampung saya tidak pernah yang mempelajari tentang agama Kristen ataupun membaca Alkitab orang Kristen, karena saya dulu dilarang sama orang tua, guru ngaji, bahwasanya agama kita lah yang paling benar gitu. Jadi saya meyakini bahwasanya ya agama Islam itulah yang benar gitu. Tetapi seiring waktu berjalan, saya itu di waktu saya mau tidur dan tengah malam, saya itu seperti mengalami roh saya keluar dari tubuh saya. Dan itu saya melihat asli roh saya itu keluar dari tubuh saya. Di waktu itu saya tidak tahu, dan saya melihat ada 2 malaikat yang membawa saya terbang ke langit. Dan waktu itu saya dibawa ke langit, saya melihat itu langit itu seperti kayangan. Itu yang saya lihat itu awan-awan penuh dengan asap. Terus di situ saya diperadabkan
dengan sosok manusia yang berjubah putih, rambutnya gondrong. Dan waktu saat itu saya nggak mengenal itu siapa, karena belum pernah saya melihat wajah itu. Wajahnya begitu asing bagi kami. Ya, di situ saya melihat sosok tubuhnya, saya merasa heran gitu. Ini siapa gitu? Kok malaikat itu mengatakan itulah Tuhan Allah Sang Pencipta, katanya gitu. Sembahlah Dia, katanya. Loh, saya berpikir, kok Tuhan seperti manusia gitu. Setahu saya, di pengajaran saya dulu, Tuhan itu nggak berwujud, tidak ada wujudnya gitu. Cuman kita meyakini Tuhan itu ada. Jadi saya itu heran gitu, karena di pengajaran saya itu tidak ada yang seperti ini gitu, jauh berbeda. Setelah itu malaikat itu berkata kepada Tuhan, terpujilah Allah, katanya gitu. Terpujilah Allah. Tapi mereka menggunakan bahasa seperti bahasa yang saya tidak mengerti gitu. Mereka berbicara seperti gitu. Dan saya nggak mengerti apa yang mereka katakan. Tapi setelah itu Tuhan itu ngomong gitu. Kan malaikat itu ngomongnya, ya Tuhan, ya Allahku, katanya gitu. Kenapa engkau membawa anak manusia ini ke tempat ini, katanya. Sedangkan dia tidak mengenal siapa kita, katanya gitu. Jadi saya berpikirannya, ini siapa gitu. Saya nggak tahu sama sekali, karena baru kali itu saya melihat itu lelaki berjubah putih gitu. Waktu saat itu Tuhan itu mengatakan sama saya, karena aku mengasihi anak ini, itu sebabnya aku mengizinkan dia untuk melihat-lihat apa yang ada di sini, katanya, supaya melalui kesaksian anak ini, katanya, banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Oleh karena kehidupan yang saya lihat dan apa yang saya lihat itu memang nyata gitu. Saya mengatakan ini bukan karena saya itu merekayasa gitu, membuat cerita yang untuk sensasi gitu, tapi memang inilah yang saya lihat gitu. Dan saya juga mendengar Tuhan itu tidak menanyakan agama kita di sana. Saya berpikir, mengapa kok Tuhan tidak menanyai agama saya gitu? Karena pengajaran kita dulu, ya agama Islam inilah yang membawa kita ke surga gitu. Jadi segitu yakinnya saya itu, bahwasanya agama saya yang menyelamatkan saya gitu. Ternyata Tuhan tidak menanyai agama saya di sana. Dan waktu itu saya melihat itu roh saya itu seperti anak dewasa gitu. Padahal saya di dunia ini, di bumi ini, saya itu masih anak-anak gitu. Tapi itulah, saya tidak mengerti. Ternyata dunia kita sama dunianya Tuhan itu jauh berbeda. Ibaratkan kalau di sini itu saya itu mengalami roh saya itu keluar itu di jam tengah-tengah malam gitu, dan sampai pagi itu ya sekira 6 jam atau 7 jam gitu ya.
Saya mengalami itu mati suri kalau orang bilang. Jadi saya melihat di dunianya Tuhan itu beribu abad gitu, seperti lama sekali gitu. Jadi saya berpikir di dunia ini hanya 7 jam, tapi di sana beribu jam. Karena yang saya alami tuh begitu lama. Saya melihat itu neraka sama surga itu lama gitu. Bayangin, saya dikasih lihat itu begitu banyak. Apa yang saya lihat itu memang sangat mengerikan sekali. Dan waktu itu Tuhan berkata kepada malaikatnya, dia berkata, bawalah anak ini untuk melihat-lihat neraka dan surga, supaya anak ini tahu, katanya, bahwasanya neraka itu memang ada, supaya melalui kesaksian dia ini banyak jiwa yang diselamatkan, katanya gitu. Jadi saya itu tidak mengerti, dan malaikat itu membawa saya ke tempat neraka. Saya dikasih lihat itu neraka. Waktu pertama kali saya masuk ke neraka itu, yang saya lihat itu pintunya gelap, jalannya itu gelap. Sama sekali saya tidak bisa melihat apa yang ada di dalam itu. Hanya saja kemuliaan Tuhan itu ada di samping saya gitu. Malaikat inilah menjadi cahaya penerang lampu bagi jalan saya gitu, sehingga saya bisa melihat melalui cahaya malaikat ini, 2 malaikat itu yang di sebelah kiri dan sebelah kanan saya. Dan saya di bawah, dan saya melihat itu neraka itu sangat luas. Tidak kebayangin luasnya itu seperti apa gitu. Karena yang saya lihat itu memang begitu banyak itu siksaan. Yang pertama kali saya lihat itu binatang yang sangat mengerikan, yang sangat menjijikkan. Seperti ulat belatung, cacing, terus banyak sih, seperti kalajengking, apa segala macam gitu, yang pokoknya yang binatang yang sangat mengerikan dan menjijikan. Di sana begitu banyak nanah, kotoran, sangat jorok, bau. Dan saya mendengar mereka teriakan, gertakan gigi, dan pokoknya ratapan, tidak ada damai di dalam itu. Sampai saya berkata, ini tempat apa gitu, karena saya nggak tahu. Karena baru pertama kali itu saya melihat itu neraka itu memang mengerikan. Tidak kebayangin neraka itu memang ada. Tuhan udah siapkan itu neraka buat Lucifer, buat iblis. Tetapi terkadang manusia bisa dipakai iblis dan akhirnya mati ke dalam neraka itu. Jadi Tuhan itu sangat sedih kalau ada manusia yang mengikuti jejak iblis. Makanya saya melihat itu neraka, dan saya melihat di sepanjang jalan itu pertama kali yang saya lihat tangan dipotong-potong, terus saya melihat lagi udah dipotong, tumbuh lagi, potong lagi, tumbuh lagi. Itu kekal di sana, tidak akan habis. Itu yang namanya siksaan itu. Dan yang kedua kalinya saya melihat itu lidah dipotong pakai, aduh, nggak kebayangin lah, dipotong, tumbuh lagi, potong, tumbuh lagi, begitu sampai seterusnya. Dan waktu itu saya dikasih lihat itu perempuan itu dia digantung, terus itu
ditusuk pakai tombak sampai tembus ke mulutnya. Tusuk. Perempuan itu menangis, teriak-teriak, aduh katanya gitu. Pokoknya itu sangat mengerikan sekali yang saya lihat. Ketika itu saya bertanya kepada malaikat ini, mengapa tangan mereka itu kok dipotong tumbuh lagi gitu. Malaikat itu menjawab, itulah semasa di dunianya mereka itu suka mengambil barang yang bukan punya dia. Dan saya juga sudah mengatakan kepada orang yang mengambil video channel YouTube saya dan mengambil subscribe channel YouTube saya, sampai saya sudah peringatkan, kamu yakinlah tempatmu nanti di neraka, karena kamu di dunia melakukan perbuatan ini dan kamu akan mendapatkan hukuman yang di sana. Dan saya juga mengakui di waktu itu Tuhan izinkan saya untuk melihat itu, dan saya berpikir belajar. Karena apa? Tuhan kasih lihat saya itu tangan yang dipotong. Saya waktu kecil itu pernah mencuri gitu, mencuri uangnya orang tetangga saya gitu, guru sekolah saya dulu, guru olahraga saya waktu saya sekolah SD. Itu saya curi uangnya. Karena apa? Saya dendam, saya kepahitan, karena saya dihina. Karena kita orang miskin, kita dihina. Sampai saya dendam, itulah saya curi uang dia. Terakhir saya baru sadar, ternyata jika kita mengambil barang yang bukan punya kita, itulah yang akan kita dapat. Karena saya sudah melihat itu, dan saya tidak berani untuk mengambil yang bukan hak milik saya. Saya nggak berani, karena saya sudah melihat itu. Dan yang kedua kali Tuhan ingatkan kepada saya tentang lidah yang dipotong-potong. Itu sebenarnya teguran buat saya. Karena apa? Terkadang kita ini tidak sadar, kita berkata-kata, kadang mulut kita suka membohong, menipui orang, cakap maki-maki sama orang, cakap kotor. Disitulah saya dikasih tahu Tuhan, jika saya melakukan perbuatan itu, maka suatu saat nanti itulah yang akan saya dapat. Karena Tuhan sudah kasih lihat, inilah siksaan bagi orang yang suka berdusta. Itu sebabnya saya memberikan kesaksian ini, bukan saya merekayasa. Inilah kebenaran dari kehidupan saya. Dan saya harus mengampuni orang-orang yang telah menjolimi saya, yang memaki-maki saya, yang mengatai saya kafir, yang membilang saya pokoknya semua cemoohan orang saya terima dengan lapang dada. Karena saya tahu saya tidak berhak untuk menghakimi setiap orang, karena penghakiman itu ada di dalam Tuhan Yesus. Dan yang ketiga itu saya melihat itu perempuan itu ditusuk pakai tombak sampai tembus ke mulutnya. Itu Tuhan kasih tahu, jika kamu melakukan perzinahan, baik yang namanya perzinahan mata ataupun pokoknya semua yang namanya perzinahan, itu sangat keji di mata Tuhan. Jadi saya tidak berani. Terkadang saya mengakui kesalahan saya. Saya dulu nggak mengerti, saya nggak tahu. Saya pernah menonton film yang tidak senonoh. Tetapi saya sadar Tuhan menegur saya, melalui itu saya bertobat. Saya berbalik ke jalan Tuhan. Karena yang saya alami itu memang nyata.
itulah kebenaran dari Tuhan. Dan saya bertobat tidak mengulangi, dan saya minta Tuhan mematikan kehendak daging saya supaya saya tidak melakukan perzinahan itu. Dan yang terakhir, saya melihat itu seperti lautan api itu penuh air belerang yang mendidih. Dia itu seperti meletup gitu. Itu yang saya lihat itu mengerikan sekali. Manusia-manusia itu dan iblis itu dimasukkan ke dalam lautan api itu, sehingga meleleh tubuhnya, dimasukkan lagi, meleleh lagi, pulih lagi, meleleh lagi. Seperti itulah mereka dibakar pakai api yang kekal. Sampai saat itu saya menjerit-jerit ketakutan, karena yang saya lihat itu sangat mengerikan. Gak kebayangin saya di dunia ini. Oke, kita belum merasakan penyiksaan itu, tetapi setelah penghakiman dari Tuhan, kita baru merasakan bagaimana rasanya siksaan yang pedih itu. Itulah yang membuat saya takut. Dan saya mendoakan bagi orang yang mengambil channel YouTube saya, semoga Tuhan menjamah kalian dan bertobat kalian. Karena apa? Karena penghakiman Tuhan itu akan berlaku untuk kalian. Karena kalian mengambil hak yang bukan hak milik kalian. Saya sengaja membuat channel YouTube saya. Itu saya ingin berbagi kepada kalian untuk supaya kalian mengerti bahwasanya neraka dan surga itu memang ada. Dan saya mengatakan itu karena saya sudah mengalami, saya sudah melihat. Bahkan saya di situ, setelah saya melihat-lihat itu neraka, disitulah Tuhan membawa saya ke surga. Tuhan izinkan untuk saya melihat itu surga seperti apa. Dan waktu saya ingin masuk ke surga itu, saya melihat ini jubah saya ini tidak layak gitu, karena jubah saya itu kotor. Dan saya baru sadar ternyata jubah itu melambangkan dosa kita selama di dunia ini. Karena dosa itu akan melekat di jubah kita. Setiap apa yang kita lakukan itu akan melekat ke jubah kita. Sehingga saya itu, karena jubah saya begitu kotor, itu diganti dengan jubah kemuliaan Tuhan. Dan waktu itu Tuhan mengganti jubah saya sehingga saya boleh masuk ke dalam gerbang itu. Dan gerbang itu karena Tuhan berkata ini tempat yang kudus. Beda ya, tadi saya waktu masuk ke neraka itu jubah saya itu begitu kotor, karena neraka itu tempat kenajisan, kekotoran. Jadi neraka tidak tidak memandang jubah. Kalau di surga ini memang betul dari jubah kita inilah yang menentukan kita untuk masuk ke dalam surga itu. Dan saya baru sadar ternyata jubah ini disitulah melambangkan perilaku kita, perbuatan kita. Ketika kita melakukan perbuatan dosa, keji di mata Tuhan, maka jubah kita ini akan kotor. Disitulah baru saya sadar ternyata kita harus menguduskan diri kita, bertobat setiap hari supaya hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saya punya YouTube channel tidak berani mengambil punya siapapun, dan saya tidak berani mengambil barang yang bukan milik saya. Karena saya sudah melihat kejadian itu, saya bertobat. Saya minta ampun sama Tuhan, karena itulah
yang akan kita dapat. Dan di waktu itu saya sudah melihat, saya sudah masuk ke surga itu. Saya melihat itu pohon yang sangat indah. Pohon itu dia pohonnya besar-besar, rimbun, tapi indah gitu. Udaranya itu sejuk, pokoknya adem di situ. Indahnya minta ampun, tidak kebayangin indahnya. Bayangin ya, air sungainya aja itu bersihnya bagaikan kristal yang jernih sekali. Gak kebayangin kita air sungainya aja seperti itu. Bahkan saya melihat itu taman bunganya itu begitu indah, penuh warna-warni. Pohonnya yang besar-besar, aduh, saya sampai berkata sama Tuhan, Tuhan, aku gak mau kembali lagi ke dunia, aku mau tinggal di sini. Saya bilang sama Tuhan, karena tempat ini begitu indah gitu. Karena Tuhan ini melihat saya itu tidak mengenal Dia. Bahkan dari lahir saya pun saya tidak tahu Dia itu siapa. Tapi itulah baiknya Tuhan ya. Begitu besar kasih-Nya kepada kita. Ketika kita memohon belas kasih-Nya, maka Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Ketika kita meminta, maka Tuhan akan memberi. Jadi di saat itu saya melihat itu sangat indah. Dan waktu itu saya melihat itu seperti tempat penyembahan kalau saya bilang ya. Itu tempatnya itu sangat megah gitu. Dindingnya aja itu penuh dengan emas, dengan kuningan kemilauan emas. Saya gak kebayangin itu, betapa kayanya Tuhan, luar biasa sekali. Karena di tempat itulah saya melihat para manusia, para malaikat menyembah Tuhan. Di situ saya melihat itu, di atas itu cahaya yang bersinar. Mereka itu seperti menyanyi, menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya mendengarkan nyanyian itu sepertinya damai sekali hati saya ini. Belum pernah saya merasakan damainya seperti itu. Karena saya di waktu saya masih Muslim, saya itu penuh dengan penderitaan gitu. Dari saya lahir sampai saya besar, hidup saya itu penuh dengan penderitaan gitu. Ketika saya dibawa Tuhan, Tuhan izinkan saya melihat surganya itu, saya merasakan bahagianya minta ampun. Di sana tidak ada ratapan, di sana tidak ada kesedihan, di sana tidak ada penyakit. Bayangin, itulah kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan itu memang mulia. Tuhan menciptakan, tidak ada Tuhan menciptakan yang jahat untuk kita. Tuhan tidak pernah rancangkan kejahatan buat kita. Tetapi iblislah yang merekakan kejahatan buat kita, supaya kita jatuh ke dalam dosa dan akhirnya kita ditempatkan di neraka. Karena iblis itu tidak ingin satu jiwa saja yang selamat. Itu bagi iblis itu sangat tidak diterima. Karena waktu saya itu pertama kali mengenal Tuhan Yesus itu memang luar biasa. Saya itu merasakan seperti perut saya dicakar-cakar. Kepala saya ini kayak mau pecah gitu. Karena waktu itu pertama kali suami saya itu memberitakan Injil kepada saya. Sepertinya saya itu ditutup gitu. Tidak boleh mendengarkan kebenaran dari Tuhan. Saya tidak boleh tahu, mengenal Yesus ini. Sehingga itulah yang saya alami. Tapi puji Tuhan, suami saya mendoakan saya. Ketika itu suami saya mendoakan saya, langsung sembuh. Bayangin, saya sampai berpikir gini, itu saya tadi merasakan sakit yang luar biasa, tiba-tiba didoakan dia
langsung sembuh gitu. Waktu itu saya belum tahu gitu kan. Tapi ya itulah, waktu di surga ini saya melihat itu memang begitu luar biasa. Disitulah saya melihat itu sungainya itu sangat jernih seperti kristal. Dan saya melihat di situ, di tepi sungai itu ada batu, dan batu itu tempat curhat saya gitu. Ketika saya mengalami kesusahan, ketika saya mengalami lapar gitu kan, saya nggak makan gitu, saya meratapi nasib saya sampai saya berpikir Tuhan itu tidak ada gitu. Tuhan itu tidak tahu, tidak mengerti penderitaan saya gitu. Karena di waktu itu orang tua saya itu bercerai dan menikah lagi, dan saya dibesarkan oleh ibu tiri saya gitu. Ibu tiri saya ini saya tidak mengenal dia. Saya pikir dia itu, ya taulah, kalau kita diurusin dari umur 9 bulan sampai kita besar, itu saya tidak mengenal kalau dia itu ibu tiri saya. Tetapi karena setelah saya tahu dia ibu tiri saya langsung marah. Saya merasa saya tidak ada yang menyayangi saya gitu. Saya merasa saya dikucilkan sebagai anak tiri gitu. Dan waktu itu juga saya nggak dikasih jajan. Ya udahlah, saya udah tahu siapa diri saya. Ya saya tidak mau dendam atau marah gitu. Saya terima hidup saya itu memiliki ibu tiri, karena saya bersyukur ya saya dibesarkan dan sampai saat ini saya masih hidup. Itu saya syukuri. Ketika itu saya melihat itu yang rambut gondrong itu, yang berjubah putih itu, duduk di atas batu itu. Dia duduk di situ, tapi saya nggak dikasih lihat mukanya gitu. Saya hanya dikasih lihat itu dari sosok belakang tubuhnya, kan. Dia duduk di situ bersama burung putih gitu. Dan saya nggak tahu bahwasannya burung putih itu adalah lambang Roh Kudus gitu. Disitulah baru saya mengerti, dan saya melihat ini siapa ini, laki-laki ini gitu. Waktu itu saya penasaran, kok malaikat menyebut dia itu Allah gitu, Allah Sang Pencipta. Padahal saya berpikir gini, kok Allah itu kok kayak manusia gitu. Padahal pengajaran saya itu kan Allah itu tidak berwujud, tidak ada wujudnya gitu. Tapi kok saya heran, malaikat ini mengatakan itu Allah gitu. Dan disitulah saya mencari tahu gitu, ini sebenarnya siapa gitu. Cuman karena waktu itu saya tidak mengerti, saya belum paham untuk ke situ. Tiba-tiba setelah saya melihat itu, saya itu dibawa ke tempat penghakiman Tuhan. Disitulah Tuhan menghakimi saya. Dan saya melihat itu, di situ Tuhan duduk di atas meja. Tuhan duduk di situ, ada meja, situ ada kursi, dan di situ ada tangga. Saya berjalan menaiki tangga itu dan berdiri di hadapan Tuhan. Saya berkata, ya Tuhan, ya Allahku, aku bilang gitu. Ampunilah kesalahanku dan dosaku. Tuhan berkata apa? Kau siapa namamu? Katanya gitu. Saya sebutkan nama saya. Nama saya Nuria Tuhan. Tuhan membuka bukunya. Bukunya itu kuning keemasan. Dan bukunya itu saya lihat itu bukunya itu besar. Tetapi saya nggak ngerti itu buku apa. Dan setelah saya cari tahu, ternyata buku itu adalah buku kehidupan. Dan setiap orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, itu yang akan masuk surga. Yang percaya kepadanya.
dan melakukan firman-Nya. Itulah Tuhan membuka bukunya dan Tuhan bertanya lagi kepada saya, siapa namamu, katanya gitu. Saya mengatakan, nama saya Nuria Tuhan. Tetapi Tuhan membuka itu, bukunya tidak ada gitu. Dan di waktu itu saya takut sekali, karena saya berpikir saya itu bisa masuk surga itu karena perbuatan baik di dunia ini. Itulah yang kami katakan mencari amal ibadah yang membuat kita masuk ke surga. Tetapi di situ Tuhan tahu bahwasanya saya itu berpikir bahwasanya kebaikan inilah yang membawa saya ke surga. Karena waktu itu saya bilang, ya Allah, saya bilangkan, aku itu rajin sholat, rajin ngaji, kok pastilah aku ini masuk surga gitu kan, karena saking yakinnya aku gitu. Aku rajin puasa gitu, pokoknya semua ibadah itu saya lakukan. Dan di situ Tuhan itu menunjukkan saya. Tuhan berkata apa? Kamu berkata bahwasanya kebaikanmu itu yang membawa kamu ke surga. Oke, kamu mengukur dari segala kebaikanmu, maka akan diukurkan bagimu kejahatan yang kau lakukan. Jadi di situ aku seperti ditimbang gitu. Timbangannya itu seperti timbang pengadilan gitu, guys. Dia seperti, ya itulah timbangan kita kalau lihat di penghakiman itu, seperti itu timbangannya. Dan waktu saat itu saya ditimbang dengan dosa dan amal ibadah saya. Dan ternyata di situ saya melihat itu begitu banyak dosa yang saya lakukan dibandingkan kebaikan saya yang saya lakukan. Jadi di situ saya menangis. Bayangin teman-teman, saya nggak tahu berbuat apa lagi, karena di waktu itu Tuhan menunjukkan apa yang saya lakukan semasa di dunia ini. Tuhan kasih lihat. Tuhan itu seperti memiliki CCTV gitu. Itu Tuhan punya rekaman. Jadi dari kita bayi, dari kita lahir, itu sudah ada di rekaman CCTV-nya Tuhan. Saya dikasih lihat itu. Dari saya bayi sampai saya mati, saya dikasih lihat. Dan waktu itu saya melihat itu, apa yang saya lakukan di dunia ini itu terekam. Saya tidak bisa bohong di hadapan Tuhan. Apa yang kita lakukan itu ada, dan itu terekam asli. Dan jadi saya selama ini saya berpikir, saya belajar itu maksudnya apa gitu. Dan ternyata baru saat ini saya menyadari bahwasannya itulah yang akan terjadi. Sebelum itu terjadi, Tuhan kasih tahu saya. Saya sangat bersyukur, begitu baiknya Tuhan. Begitu mulianya Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita. Bayangin, saya yang tidak mengenal Dia. Begitu banyak cara Tuhan itu menyelamatkan saya. Padahal ini saya dulu tidak kenal Dia, dan saya sangat membenci itu namanya Yesus itu. Sampai begitu banyak hujatan saya untuk Yesus, karena saya tidak tahu bahwasanya Yesus inilah adalah Tuhan Sang Pencipta. Saya itu melihat itu tidak bisa kita pungkiri bahwasanya keselamatan itu hanya dari Dia. Dia yang memberi kepada kita sehingga kita selamat dari neraka itu. Itu karena kasih kemurahannya. Bayangin, saya yang tidak layak ini, Tuhan layakkan saya. Sampai malaikat aja bertanya, kenapa kau membawa anak manusia ini ya Tuhan, ya Allahku, katanya.
Padahal anak ini tidak mengenal kita. Bayangin, malaikat berkata seperti itu. Tetapi Tuhan itu mengasihi kita, mengasihi saya. Tuhan gak mau kita itu binasa di neraka. Karena saya tahu tempat saya itu di neraka. Dan saya melihat itu semua yang saya lakukan itu ada terekam di CCTV-nya Tuhan. Jadi di situ saya melihat bahwasannya itu kita tidak bisa berbohong. Sedikit pun apapun perbuatan kita itu ada terekam. Jadi kita nggak bisa. Itu sebabnya Tuhan itu memberikan saya kesempatan. Karena di waktu itu saya sudah tahu saya akan dicampakkan ke neraka ini. Disitulah saya menangis. Saya menangis di bawah kaki Tuhan. Saya bersujud memohon belas kasih Tuhan. Karena apa? Karena saya tahu saya akan dicampakkan ke neraka itu. Jadi saya mengharapkan belas kasih Tuhan, supaya Tuhan memberikan saya kesempatan untuk bertobat, untuk bisa mengenal Dia. Karena waktu itu saya bilang, ya Allah, ampunilah dosaku, kasihanilah aku. Sebab aku tidak tahu, aku bilang. Aku tidak tahu gitu. Dan aku tidak mengenal Dia. Jadi disitulah Tuhan itu merasa kasihan kepada saya. Dan saya diberikan kesempatan sama Tuhan. Tuhan berkata, karena aku mengasihimu, aku memberikan kamu kesempatan untuk hidup lagi, katanya. Dan ingatlah, katanya gitu, ketika kamu hidup kembali, berbuat baiklah kamu, katanya. Cuman itu Tuhan pesankan sama saya. Dan suatu saat nanti akan ada orang yang akan menyelamatkan jiwamu, sehingga namamu tertulis di buku ini, katanya. Dia nggak bilang itu buku kehidupan, cuman dia bilang di buku ini, katanya. Karena nama saya tidak ada di situ. Disitulah baru saya mengerti, ternyata inilah sudah direncanakan Tuhan. Memang Tuhan itu luar biasa. Tuhan memberikan saya kesempatan hidup sampai saat ini untuk supaya saya bisa mengenal Dia sebagai Tuhan Allah Juru Selamat pribadi saya. Di waktu itu saya berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Tuhan mengizinkan saya hidup sampai saat ini. Jadi disitulah ketika itu saya merasa saya lapar gitu. Saya lapar karena saya 1 minggu gak makan nasi. Kami itu waktu di kampung, kalau nggak ada nasi, nggak ada beras, kita itu makannya ondol-ondol, ubi gitu. Ya, kalaupun nggak ada kali uang, itu saya hanya minum air putih. Mungkin karena saya sudah lapar, begitu laparnya saya, udah nggak makan. Sampai saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kasihanilah aku bilang. Aku lapar sekali Tuhan, karena aku belum makan. Itulah Tuhan kasih itu apel buat saya. Apelnya itu indah kali. Enggak seperti apel di dunia ini. Sampai saya ingin memakan apel itu tadi saking sayangnya. Saya enggak bisa makan apel itu. Karena begitu cantiknya apel itu, saya enggak tega gitu untuk makan itu gitu. Dan ketika itu, itulah saya kembali lagi, roh saya tadi kembali lagi ke tubuh saya, dan saya melihat itu apel itu diambil sama mendiang saudara tiri saya. Diambil, terus saya nangis. Bangun tidur, mama saya heran, kok tiba-tiba ini anak kok nangis gitu, kenapa kau, kata mama saya kan. Saya nangis, mak
apel aku mak diambil sama mendiang, diambil sama si Budi, namanya Budi karena dia udah meninggal, saya panggil dia mendiang. Apel saya diambil sama Budi mak, gitu kan. Apel mana, katanya gitu. Ada-ada aja kau ini apel, kata. Iya tadi aku mak dibawa sama malaikat mak ke surga dan neraka, aku bilang gitu kan. Aku dikasih apel sama Allah, aku bilang gitu. Jadi mama aku itu heran gitu, ini anak ngelindur apa, katanya gitu. Tapi aku ngalaminya itu nyata gitu, itu seperti yang aku alami itu sangat nyata gitu, karena aku melihat itu memang ada gitu. Terus aku gak berpikir sama sekali itu apel itu, gak tahu ya, Tuhan kasih apel itu sama saya, tiba-tiba apel itu diambil sama saudara bang saya ini gitu, diambilnya, dia makan. Tiba-tiba saya merasa ya udahlah, dari makan dia berarti itu nggak rezeki saya berpikir begitu ya, saya ikhlaskan aja gitu kan. Tiba-tiba saya nggak ngerti gitu, dan waktu dia mau meninggal itu, saya itu didatangi waktu dia belum meninggal ya teman-teman. Dia tuh datang ke rumah saya bawa ikan bawal gitu untuk anak saya, dan ikan bawal itu saya masak. Terus saya lihat dia itu kok melamun gitu, kayak biasanya kan ya dia orangnya ceria apa gitu kan, tapi waktu itu dia melamun aja duduk di muka pintu gitu ya. Ternyata setelah saya tahu, mungkin dia udah tahu kalau dia itu mau diambil gitu, mau menjumpai Tuhan gitu kan. Dan ternyata saya berpikir mungkin untuk terakhir kalinya saya melihat dia. Saya nggak sadar bahwasanya itulah pertemuan kami yang terakhir gitu. Karena di waktu itu, di waktu kami dari kecil, dia selalu jahat sama aku, selalu mukulin aku, selalu marahin aku. Tapi tiba aku dipukul sama orang, dia membela aku gitu. Pokoknya kami itu sering berantem gitu. Jadi tiba dia meninggal itu saya kasihan gitu, karena waktu itu saya belum mengenal Yesus dan saya tidak bisa membawa jiwanya kepada Tuhan. Dan waktu itu dia meninggal, saya terpukul, sedih, menangis gitu, sampai saya bilang, ini Tuhan, betapa bersyukurnya aku gitu. Mungkin ya kalau saya berpikir ini ya, apakah apel itu buah kematian gitu, karena saya tidak memakan buah itu. Tapi ya semoga aja ini tidak ada terjadi untuk buah apel itu ya, karena itu buah dikasih Tuhan buat saya, tapi mendiang saudara saya ini yang memakannya gitu. Itu hanya Tuhan lah yang tahu, karena itu rahasia Tuhan. Jadi di situ saya sedih gitu, saya nggak bisa menyelamatkan jiwanya. Dan saya bersyukur saya sampai saat ini bisa mengenal dia melalui kehidupan yang saya alami. Begitu banyak cerita yang saya alami, tapi biarlah melalui kesaksian saya ini bisa membawa kita untuk kembali ke jalan Tuhan. Dan di situ saya melihat waktu itu tapi yang gak habis pikirnya teman-teman, di waktu dia meninggal itu saya didatanginya, dia mendatangi saya gitu kan, kayaknya dia merasa sedih gitu. Tapi karena saya tahu dunia kami itu berbeda, saya tengking dalam nama Yesus, karena saya tidak mau berhubungan dengan roh orang yang mati, karena dunia kita sudah jauh berbeda, karena ada jurang pemisah kata Tuhan. Yang saya tahu, setiap roh
orang yang sudah mati itu mendatangi kita itu adalah iblis yang menipu kita. Jadi disitulah saya baru sadar, dan selama ini saya belajar, saya mengkorek-korek dari kisah cerita yang saya alami. Saya itu dari awal sampai dari saya kecil sampai saya menikah punya anak, memang kehidupan yang saya alami itu begitu sangat menyedihkan gitu. Karena di waktu itu saya itu ingin mencoba bunuh diri gitu. 2 kali saya ingin melakukan itu karena saking susahnya, saking menderitanya hidup saya. Di sisi lain saya tahu kalau ibu yang membesarkan saya itu adalah ibu tiri saya, dan saya merasa sedih. Dan yang kedua, kehidupan saya yang begitu menderita, kayak seolah-olah itu Tuhan tidak ada. Sampai saya tidak putus harapan untuk mencari Tuhan, untuk meminta pertolongannya, karena saya percaya Tuhan itu ada gitu. Meskipun kehidupan yang saya alami begitu sangat menyedihkan. Bahkan kalau dipikir-pikir teman-teman, saking gak adanya uang, saya itu sampai melelesin jajan-jajanan orang gitu, karena saking gak ada uangnya gitu kan. Saya itu ya apa yang bisa saya lakukan, cuman ya Tuhan itu memang pelihara saya luar biasa. Bayangin teman-teman, saya gak makan aja saya sehat, gak pernah sakit. Sekarang aja yang saya sakit, padahal kehidupan saya sekarang ini dibandingin yang dulu itu jauh kali berbeda. Tuhan itu luar biasa memberkati saya, dan puji Tuhan, Tuhan memanggil saya untuk sebagai berkat, penyalur berkat Dia. Itulah yang saya alami. Terus saya itu dulu ingin membunuh diri itu dengan cara pisau itu saya asah tajam-tajam untuk memotong urat nadi saya ini supaya saya itu mati gitu. Tetapi kayak ada sesuatu yang menahan tangan saya gitu, sampai saya gak bisa itu memotong itu urat nadi saya, seperti ada yang menahan gitu. Yang kedua kalinya itu saya karena rumah kita itu dulu kan seperti loteng gitu, gudang KUD gitu, kalau di kampung gudang padi gitu kan. Itu karena rumah kita itu loteng tinggi, jadi saya ingin menjatuhkan tubuh saya itu ke bawah gitu supaya saya mati gitu. Saya udah mau jatuhkan gini badan saya, tiba-tiba kayak ada yang menarik ini baju saya gitu, dan berkata, jangan katanya gitu, kalau kau bunuh diri nanti kau di neraka, kau kekal di dalam neraka, Tuhan tidak akan terima kau lagi katanya. Dan di saat itu saya baru sadar bahwasanya saya harus berjuang untuk hidup saya gitu. Karena ketika kita ingin membunuh diri, Tuhan itu sedih, karena Tuhan itu tidak mau kalau kita itu binasa. Tetapi iblis membisikkan ke telinga saya, udah bunuh diri aja, kan gak susah kau, di dunia ini kau susah, makan tak makan, katanya gitu. Lebih bagus bunuh diri, gak merasakan lagi kelaparan, sakit, penyakit, katanya gitu. Tetapi malaikat ini berkata apa? Jangan, katanya, kalau kau bunuh diri, kau akan mati di neraka, dan Tuhan tidak akan mengampuni kau lagi, katanya. Jadi di situ saya sadar gitu, saya minta ampun sama Tuhan,
dan saya bertobat. Sampai saat ini saya nggak berani. Itulah sebabnya Tuhan itu menunjukkan neraka dan surga itu kepada saya, supaya saya itu jangan bunuh diri gitu. Karena kalau saya membunuh diri itu tidak akan diampuni. Bagaimanapun, apapun itu, kita harus berjuang untuk hidup kita. Karena Tuhan sudah punya rencana di dalam hidup kita masing-masing. Jadi waktu itu saya bertobat minta ampun, dan ketika saya kembali ke dunia, saya menceritakan kepada mama saya. Mama saya ya nggak percaya gitu, dipikirnya saya ini ya ngada-ngada gitu, dipikirnya saya itu ngelindurnya dia nih tidur gitu, pikirnya saya itu mimpi, padahal itu nyata gitu. Saya mengalami itu memang seperti nyata. Karena apa? Karena roh saya itu betul-betul keluar dari tubuh saya gitu, dan saya melihat itu jasad saya itu tertidur. Dan waktu itu pagi itu saya bangun tidur itu mama saya itu membangunkan saya, susahnya minta ampun katanya. Dia udah sepak, dia udah siram, tapi tetap aja saya masih tidur katanya. Sampai dia bilang gini sama saya, yang kupikir kau udah mati katanya, karena udah disiram, disepak, nggak bangun-bangun katanya gitu. Disitulah aku cerita, aku tadi dibawa ke neraka mak, aku tadi lihat neraka, ngeri kali mak neraka itu. Mamaku bilang, iya neraka itu memang ada, surga pun memang ada. Dan aku menceritakan, tapi aku merasa heran gitu, ini laki-laki ini yang jubah putih rambut gondrong ini yang ada jambangnya itu siapa gitu. Karena aku nggak kenal itu Yesus itu seperti apa gitu. Karena di kampung kami itu orang muslim semua, tidak ada orang Kristen. Makanya saya itu belum pernah lihat itu gambar Yesus, dan membaca Alkitab pun nggak pernah. Karena kalau kami membaca Alkitab itu dilarang gitu, nggak boleh. Katanya nanti kau bisa jadi orang Kristen kalau kau baca Alkitab, katanya gitu. Itu sebabnya aku tuh nggak berani baca Alkitab gitu. Itulah saya dulu ya, setelah saya beranjak dewasa, saya itu memang karena saking didoktrin gitu sama pengajaran saya itu ya merasa bahwasannya ya agama saya lah paling benar. Karena dari keturunan kami juga saya memeluk agama Islam itu memang dari keturunan gitu. Jadi di situ saya belum tahu, tapi saya masih terbayang-bayang itu dengan wajah Yesus ini gitu, karena wajahnya begitu asing bagi saya. Sampai saya bertanya-tanya gitu, ini laki-laki ini siapa gitu, laki-laki jubah putih ini gitu. Seiringnya waktu berjalan, saya pun mulai lupa gitu. Taulah namanya manusia, udah dikasih lihat pun masih aja kita melakukan. Karena apa? Karena di dunia ini iblis itu membuat kita lupa gitu. Padahal kita udah tahu ini neraka, ini dosa, ini nggak boleh kita lakukan. Dan saya sudah melihat sisa neraka itu, tapi saya itu dibutakan, kayak dilupakan gitu. Kejadian itu seolah-olah dilupakan oleh iblis supaya saya itu melakukan dosa gitu. Jadi kita harus hati-hati. Memang di dunia ini kita dibikin lupa sama iblis, tapi kalau kita tidak dekat sama Tuhan, jiwa kita ini akan diambil iblis dan kita akan diperbudak iblis. Jadi disitulah saya mulai belajar, dan waktu itu saya belum tahu, dan karena tidak mengenal Yesus, jadi saya itu mau menikah cari orang yang agama Kristen. Saya mau supaya membawa
jiwa untuk Allah saya gitu. Dan saya itu menjalin hubungan dengan laki-laki yang bermarga Simanjuntak. Itu saya bilang sama dia, kalau kamu mau menikah dengan saya, kamu harus masuk Islam, saya bilang gitu. Karena nggak mungkin saya masuk Kristen. Karena saya itu dari sekolah, saya disekolahkan itu di Sanawiyah Madrasah Sanawiyah Negeri. Waktu saat itu saya disekolahkan di situ, di daerah Stabat itu. Waktu saya masuk SMP di situ, kita diajarin tentang agama, bahkan dari pakaian saja pun tidak boleh sedikit pun menunjukkan aurat gitu. Itu paling dilarang gitu kan. Jadi ya itulah perjalanan hidup saya dari sekolah saya sampai saya menikah. Saya masukkan suami saya ke Islam gitu. Tiba saya berkenalan sama Simanjuntak ini, dan saya nyuruh dia masuk ke Islam, dan dia mau aja gitu. Karena dia mungkin cinta sama saya, mungkin dia sayang sama saya, ya mau masuk ke Islam. Tapi di waktu itu mama saya tahu kalau dia itu Kristen, dan mama saya itu takut gitu, nggak merestui saya itu dibawa ke rumah saudara saya. Keluarga saya ini dia punya seperti memisahkan orang gitu. Karena kalau kami orang Melayu itu ya kuatlah untuk mistik-mistik gitu kan. Jadi saya dibawakan ke rumah saudara saya ini. Mama saya minta sama keluarganya itu untuk memisahkan saya sama Simanjuntak ini. Dan akhirnya saya dikasih minum air putih, dan saya dibaca-bacain. Ya nggak tau lah baca-bacaan apa itu ya. Cuman saya dibaca-bacain. Terus seketika itu saya jauh gitu, saya ketakutan. Lihat dia pun saya takut gitu. Untuk berjumpa dia aja saya takut gitu. Saya lari gitu. Dan waktu itu putuslah hubungan kami. Gak jadilah kami menikah. Dan akhirnya orang tua saya pergi ke Malaysia untuk bekerja. Saya tinggallah bersama adik-adik saya. Saya waktu itu kerja di kantin, ketemu suami saya. Terus ya awalnya sih saya nggak ada perasaan apa-apa sama dia gitu. Saya ingin memanfaatin dia aja, karena saya itu saya itu playboy gitu istilahnya, suka mempermaini perasaan orang gitu. Dan saya juga nggak mau seriusan gitu sama orang gitu. Pokoknya saya dulu bandel lah, nakal. Dan akhirnya tanpa saya sadarin, ternyata waktu dia menceritakan kisah dia, kehidupan dia kepada saya, kayaknya saya itu merasa kasihan gitu sama dia. Kasihan karena apa? Karena dia dikhianatin istrinya, anak-anaknya waktu saat itu masih kecil-kecil. Dan dia bercerita kepada saya, ya saya tuh orangnya mudah kasihan gitu. Walaupun bejat kayak gini ya, tapi saya masih memiliki hati nurani gitu. Di waktu itu dia cerita sama saya, terus saya kasihan, aduh kasihan anaknya, gimana nasib anaknya itu masih kecil gitu. Karena saya dulu kan ya pernah mengalami yang saya alami seperti itu, yang saya ceritakan. Tiba-tiba itulah, karena saya kasihan sama suami saya maulah menikah sama dia. Tapi waktu saat itu saya tahu dia Kristen. Nah, saya bilang, aku gak mungkin masuk Kristen, aku bilang gitu, karena orang tuaku pasti gak akan mengizinkan, otomatis lah itu. Jadi
Ya abang saya kan masih hidup waktu saat itu, ya abang saya juga pasti nggak mungkin mengizinkan gitu kalau saya masuk ke Kristen. Jadi karena saya juga kuat sama agama saya nggak mau gitu, saya ingin bubar, lepasin, putus gitu kan. Tapi karena dia mau masuk ke Islam, itu saya mau menikah dengan dia. Terakhir itulah dia masuk Islam dan saya menikah. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Tuan Kadi, dan kita dinikahkan sama Tuan Kadi. Disitulah kita diresmikan sebagai suami istri. Karena waktu saat itu ya kami itu sudah sepakat untuk menjalin hubungan dan untuk ke masa depan gitu. Akhirnya setelah itu resmilah kami menjadi suami istri. Dan ketika itu saya ditinggal dari pertama nikah, bulan madu, gak lama suami saya pergi karena dia pekerjaannya itu kan belayar. Jadi saya itu ditinggal-tinggal sendiri, sampai anak saya pun gak tahu sama bapaknya karena suami saya gak pernah di rumah gitu. Cuman puji Tuhan, saya diberikan kekuatan sama Tuhan sehingga saya bisa bertahan gitu. Nah, begitulah cerita hidup saya sampai akhirnya saya itu bertemu Tuhan Yesus, dan saya akan melanjutkan ini episode yang pertama, dan nanti saya akan melanjutkan ceritanya yang kedua, karena perjalanan hidup saya itu terlalu panjang. Jadi saya memberikan kesaksian ini bisa sepotong-sepotong, dan nanti saya akan melanjutkan ceritanya kembali. Semoga tuh ya semoga setiap orang yang melihat channel YouTube saya ini dan mendengar kesaksian saya ini, ya semoga Tuhan menjamah hati kalian, membukakan, menyingkapkan kebenaran Tuhan, sehingga kalian diselamatkan oleh Tuhan yang benar. Ketika kita meminta, maka Tuhan akan memberikan itu kepada kita. Kalau kita meminta dengan hati yang tulus, maka Tuhan itu akan datang memberikan apa yang kita inginkan. Makanya di episode kedua saya akan menceritakan kelanjutan dari cerita saya ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.